Buka masker ya, boleh. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan cuaca yang sangat panas dan haridang. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khusyuknya ibu untuk menyimak kajian atau di pesantren Ummahat Asy-Syifa ini, dan sesuai dengan bulan yang sedang kita hadapi, yaitu bulan Ramadan. Konon katanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas, dalam arti mudah-mudahan bisa membakar dosa-dosa kita. Betul punya dosa? Laras ibu gaduh dosa? Ageng alit? Seur sakedik? Memang katawis ya teh wajah-wajah pendosa sami sareng abdi. Kita berharap dengan panasnya hari ini kita sedang berpuasa, kita sedang menahan haus dan dahaga. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah dan bersabar di dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Ibu halo. Panitia teh ngawe asim kuring. Ngartos ku bahasa Sunda. Naon? Nyaeta. Panitia teh ngawe asim kuring pangdugikeun materi perkawis bahagia bersama Al-Quran. Ini materi luar biasa beratnya. Harusnya yang menyampaikan ustadz-ustadz di Asy-Syifa yang hafiz Quran, yang hafal Quran. Saya belum hafiz, masih berjuang untuk tidak barho, bubar menipang tarikna dak rumasa. Tapi ada satu harapan yang sangat besar. Tahun ini saya kembali berhadapan dengan ibu ya. Tahun kemarin bertemu tidak? Ada di sini saya. Kata panitia kemarin mah internal ibu-ibu Asy-Syifa saja. Sebelumnya ketemu? Tidak ya. Di radio ketemunya, di radio. Tong dilanjutkan, bakal kapendak usia ibu. Sebelumnya ya kita ketemu alhamdulillah. Nah tahun 2022 kita bertemu lagi di acara yang sama dan di gelombang yang sama. Mudah-mudahan ibu tetap sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusan, dimudahkan menghafal Quran, dilunaskan utang-utangnya,
pangtarikna amin ya Allah. Apal abi ke ibu teh seueur teu sawios. Silahkan berhutang tapi harus apal kan. Baik, bahagia bersama Al-Qur'an. Abdi naros ka ibu. Sudah bahagia belum? Kumaha nih panitia belum berhasil membahagiakan ibu-ibu. Padahal ini terakhir katanya. Ya. Saya teh penutup. Harusnya ibu sudah. Tapi jujur ditanya, ibu sudah bahagia? Ini bagaimana ceritanya biar bahagia? Tapi sudahlah. Saya bisa melihat wajah-wajah ibu sedang bahagia. Ada pelangi di bola matamu. Maksudnya ibu sedang bahagia. Baru hari ketiga tak ada masalah. Bahagia makanya datang kan dari rumah, panginten ti Jalan Cagak, panginten ti mana deui? Ti Kiara Payung, manawi ti Sindang Palai, manawi ti Sagala Herang, manawi ti Tambakan, manawi ti Patrol, manawi ti mana deui sebatkeun we bikin kalohor. Ibu bahagia maka datang ke sini. Kita tos atel hayang ngadeg ibu abi teh. Tapi saur sutradara, Ustaz jangan berdiri, harus duduk, karena ada di YouTube. Itu pageh itu. Tapi nggak apa-apa ya, kita taat kepada panitia. Inginnya mah berdiri, loncat sana, loncat sini, belum padu itu. Ada tenaga saya biasanya. Tapi kalau sudah duduk begini, asa dipatok itu. Tersawios. Ibu sabar menghadapi hutang ya. Nah, sekarang ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang sedang berjuang ingin bahagia dalam hidupnya. Tapi saya juga yakin ibu ingin bahagia di surga ya. Bukan. Bahagia di akhirat maksudnya biar masuk ke surga. Nah, untuk bisa bahagia di surga, ibu juga mesti berjuang. Bagaimana caranya bahagiakan ketika di dunia dengan Al-Quran? Maka saya tanya, ibu sudah baca Al-Quran? Bahagia membacanya? Cenah tunduh tadi. Iya, saking bahagianya dihayati. Rek wes sare Quran murah ibu? Murah. Aya nu kitu. Masya Allah. Meni solehah ibu-ibu. Meni nuruk cupu eta Quran murah tina kursi. Ibu murah kana bantal. Tesawios menunjukkan ibu sedang bahagia. Kalau orang tidak bahagia nggak bisa tidur kan? Betul? Ada yang insomnia di sini? Ada yang insomnia? Non insomnia tecing. Susah untuk hese sare mikiran. Aduh panitia, iya kumaha, iya jamaah hutangnya gitu. Ditata dengan hutang deh. Biosnya orang mau jujur weh gitu. Mudah-mudahan ada yang bayar. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solehah pisan. Lajengkeun Bu? Tos tunduk? Tunduh saeutik. Dikumahake. Baik. Yuk serius yuk. Dalam surat Yunus ayat 58. Acang ayat. Surat Yunus ayat 58. Tuh. Katawisnya. Katingali. Tidak tunduh teu katingali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia.
Jadi Ibu, ukuran bahagia kita ini adalah manakala sudah merasakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa karunia dan rahmat Allah itu? Maka diantaranya Al-Quran, agama. Ibu sudah beragama, alhamdulillah. Terus, maka sok doa dina surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Hanya kitu walah pokona mah geus hoream ibu teh, geus hoream nyarios ewaya kitu. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah jalan yang telah Engkau karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Atosan, alhamdulillah. Iya. Bu, Ibu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dina setiap sholat, cing etang sabaraha kali Ibu ngaos ihdinas siratal mustaqim dina sadinten? Kula? Sabaraha waktu sholat teh? Kali sabaraha Al-Fatihah? Kali 17. Ayeuna ketambihan sholat naon? Taraweh. Sholat naon deui? Naon deui? Naon deui? Betapa banyak doa itu Ibu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ke jalan yang lurus, yaitu agama. Fal yafrahu sar Allah. Sok atuh bahagia ku agama teh. Rengsa salat bahagia. Bunga teh beres salat. Bunga. Kumaha itu judulnya? Ibu sehari semalam 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim. Ingin diberikan agama dan Ibu diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyafrahu, maka berbahagialah. Ibu bahagia sesudah sholat? Bahagia. Tapi hutang anggar keneh aya. Nu nagih raja salaki boger deui, budak teu bisa diurus, tatangga gandeng wae, maca Quran tunduh wae. Di situ bukan Al-Quran yang salah, bukan sholat yang salah, tapi hati belum menerima apa yang kita ucapkan. Ibu membaca surat Al-Fatihahnya, doa-doanya tidak dengan hati, sehingga tidak berbekas di hati kita. Halo? Kenapa harus bahagia? Ini berkaitan dengan akidah, keyakinan kita masalahnya. Cing ari Ibu teh hoyong salamet di akhirat? Pala dilebetkan ka mana Ibu teh? Pan tarikna. Pala ka surga? Tidak ada pilihan kan? Aya pilihan nu sanes? Cenah usah hoyong biana ka neraka saja mah gitu. Hoyong ngalosan dikuluk, digoreng, ulah dibahas. Jangan membahas minyak goreng. Kenapa? Menyakitkan. Bukan mahal Bu, pindah harga. Emosi saya membahas minyak goreng. Ini pelaku ini. Saurpun bojo teh, bah, pang meserkeun minyak goreng, kieu rek ngagoreng tempe. Berengbeng sim kuring teh ka pasar kosong, ke supermarket nu itu nu iya teu boga duit gitu. Ya duit minyak anu teu aya. Tetap bahagia kan ya? Bahagia. Ibu ingin masuk surga, amin. Maka hari ini
bahagiakan diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang bisa menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Ustaz Sofyan tadi sudah membahas begitu luar biasa. Hawar-hawar ka kuping kusim kuring dipalik gitu. Ustaz terus ngagambarkeun kumaha pentingna orang berinteraksi sareng Al-Quran. Ya sim kuring mah bari nambihan we sakudak sakedi manawi katampi ku ibu. Saur panitia, Ustaz boleh berdiri. Alhamdulillah. Lajeng teh slide berikutnya. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan. Terbaca ya? Barang terbaca Bu? Barang siapa yang mempelajari Al-Quran terus maka ia telah menyimpan ilmu kenabian. Ibu, Nabi itu ada berapa jumlahnya? Betul gitu 25 kan? Nabi itu banyak jumlahnya, tapi yang Allah sebutkan di Al-Quran hanya 25. Ibu mengenal seorang nabi biasanya karena apanya? Oke, can kahartos patrosanana. Nun napal dina emutan ibu, dina pikiran ibu, nabi teh kumaha jalmina? Soleh, naon deui? Nya ada nabi solehnya. Soleh naon deui? Sabar. Bager. Kasep. Nabi Yusufnya kasep. Lajeng kula pinter. Sifat-sifat Nabi yang luar biasa itu semua ada di Al-Quran. Maka kalau ibu mempelajari Al-Quran, berarti ibu telah menyimpan ilmu para Nabi. Masya Allah. Mata kurang teh hirup di alam dunia, ya. Kudu siga Nabi. Walaupun kita tidak mungkin sama dengan Nabi. Sifat-sifat yang Nabi contohkan kita tiru. Tos saroleh di dia. Tos balager. Tos palinter. Tos salabar. Alhamdulillah. Cekap rupina pangaosan. Lajeng kan? Slide berikutnya. Ini Syekh Sahal bin Abdullah. Ya. Beliau ini seorang ahli tasawuf, seorang sufi. Sering mendengar kata-kata sufi, tasawuf, ilmu yang mempelajari tentang kebersihan hati, kesucian jiwa. Itu namanya ilmu tasawuf. Itu dulu jadi ilmu khusus. Nah, Sahal bin Abdullah di abad ke-8 Masehi beliau mengkaji ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tentang pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Beliau mengatakan bahwa tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tertanamnya rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Gitu. Tanda-tanda cinta Allah kepada kita, di mana kita cinta kepada Al-Quran. Dan kita akan merasakan kenyamanan yang luar biasa di hati kita. Bu, ibu cinta sama suami? Kalau boleh saya tanya ini juga. Boleh dijawab, boleh juga tidak. Ibu cinta dengan suami? Agak sengau menjawabnya. Cek orang sudah menghiung ngejawabnya. Cinta. Karena memang Ustadz cinta ke suami teh ada suasananya. Kadang cinta, kadang seel, kadang sayang, kadang ingin nendang begitu. Ya tergantung isi. Ini saya seperti mengajarkan ilmu yang salah ya. Anggap aja ibu semua cinta kepada suami. Betul? Tongka paksa.
Makanya ibu merasa tenang, tentram hidup bersama dengan dia. Doi belum mandi, ibu nyaman. Betul? Doi bau kesang, ibu juga nyaman. Doi tidak punya uang, ibu juga tenang saja. Kita hidup berdua. Kenapa? Karena cinta. So, kalau ibu tercinta, lihat suami sebel, menipang tarikna. Nah, disinilah saya akan bahas itu. Bahaya buat para suami. Tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kenapa kita nyaman, kenapa kita tentram, karena kita mencintai. Judulnya adalah cinta hari ini. Cinta kepada Al-Quran yang bikin kita bahagia. Oke lah, kepada suami mah relatif ya, sok angin-anginan. Ke anak ya, kalau ke anak mah jangan ditanya. Kan kalau ibu pulang dari kantor ya, pulang dari sekolah, pulang dari kebun, pulang dari sawah, capek? Ketemu anak? Capek mama hilang. Betul? Tidak. Tetap capek. Tapi ada yang menghibur di hati kita. Gitu. Ya, nuhun teh. Sugan teh sirup gitunya. Ima tiksu, alhamdulillah. Luar biasa. Lajeng deh. Nah, ibu rahimakumullah. Di sini kita akan menemukan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Baginda menyebutkan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Boleh tahu siapa di sini yang terus belajar Al-Quran? Boleh angkat kaki? Boleh angkat tangan? Siapa yang hari ini sampai hari ini tak bosan belajar Al-Quran? Tahsin, tajwid, makharijul huruf pakai F. Ada yang masih belajar di sini? Bosan tidak? Merasa kurang? Merasa belum bisa? Berbahagia. Yang kedua, dan mengajarkan Al-Quran. Siapa yang hari ini ibu-ibu masih bersabar mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kepada teman, kepada anak didik, murid, anak kandung, keluarga? Siapa yang masih mengajarkan Al-Quran? Tadi yang belajar banyak, sekarang yang mengajar 1, 2, 3, 4 adalah 25. Alhamdulillah. Di situ khairukum, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran. Punten, atau sabar ayu suayana 21 ada? Oke, rata-rata ini saya menerawang ya, dari cara memakai kerudungnya. Ini usianya 40 tahunan. Sebab kalau sudah 60 tahun pakai kerudungnya beda. Ini 40-an. Amin. Ya, ada yang kurang juga kelihatan sih. Karena kerudungnya ditalikan ke dia. Make gitu. Make pot bunga. Tesawios. Bahagia belajar Quran. Bahagia mengajarkan Al-Quran. Walaupun saya tahu ibu capek belajar Quran itu ya. Namanya belajar tahsin ya. Cara mengucapkan fa, qaf, kaf, itu kan pepekan gak mana loncat itu. Betul? Sin, shin, sod, itu kan beda. Urang mah baheula gitu kan. Aya nama aduh diajar tahsin, geus berkah itu berkah dia. Cek ustazah eta ibu lepas sanes kitu. Ya. Urang baheula ke diajar ngaos Al-Qur'an ku guru-guru urang baheula zaman Firaun can beger. Ya.
Goeril magdubi. Betul? Ah, ngaku ya. Goeril magdubi. Ayeuna pantos teh aya. Kumaha ayeuna? Goeril. Betul? Capek? Capek. Lelah? Membosankan? Iya, tapi happy, bahagia. Oh, begini ya cara membaca Al-Quran yang benar, yang baik. Ya, Ibu, Masya Allah. Kalau andai saya punya bintang di tangan saya, tak tempelkan semua ke kerudung-kerudung Ibu. Tepuk tangan atuh, Bu. Abang kena saung. Emang sarimin apa? Lajeng teh. Tuh ibu itu tuh. Oh, nggak ada. Nggak apa. Lanjut. Saya ngerjain panitia. Nggak apa-apa teh. Lanjut. Ayo lanjut. Iya. Bu, tuh sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan yang luar biasa untuk kita. Ibu mukminah, muslimah, membaca Quran, diamalkan. Ini jawaban yang tidak membuat saya bahagia. Ya memang karena ibu itu kan orang tawadu ya, rendah hati semua gitu. Jadi kalau ditanya teh nggak mau ria gitu ya, nggak apa-apa. Yuk lihat di layar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan. Coba lihat. Mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti apa? Utrujah. Nah utrujah teh. Ibu tahu lemon. Ini gaya lemon tea. Abdi upami ka kafe, Mbak pesen lemon tea. Teh nu diperlukan tuh jeruk lemon. Kan mahal akhirnya. Mata kulah balanja nu make bahasa Inggris. Eta sok mahal. Lemon tea sabaraha? 25.000. Teh dikecelakan lemon di warung Ceiroh mung 3.000. Daku bahasa Indonesia petak ulah gagayaan hirup mah. Kamana ce? Ka Pujasera Subah. Bade naon meser kain. Terus kamana? Bade ka Tailor. Mahal ka Tailor mah mending ka tukang jahit. Kang bade ka mana? Ka barbershop. 40.000 pengalaman. Ka tukang cukur 15.000. Kenapa? Bahasa urang sok gagayaan. Kembali ke laptop. Nabi menggambarkan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Ini kayak metode membaca Al-Quran ya. Metode utrujah. Apa utrujah itu? Lemon. Wanginya enak, menyegarkan. Rasanya menyegarkan. Hasem teh ibu bagi yang seneng mah aduh kok mau kanggo buka saum aduh seger luar biasa. Mata ngawasuh piring ku naon? Ku sabun. Aroma ngepel ku naon? Superpel merek. Rasa lemon, wangi dan enak. Itulah mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti tamroh. Apa itu? Kurma yang ibu makan ketika berbuka. Masih konsisten buka dengan kurma? Sunnah ya? Alhamdulillah ya? Ganjil ya? Berapa makannya? 3 kilo. Bu, coba ibu ibu irup kurma, ada aromanya enggak? Tidak ada. Rasanya
Jangan ditanya. Manis seperti wajah ibu sekalian. GR disebut korma. Itulah orang yang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Manis memang dia sudah beriman kepada Allah, tapi tidak memiliki wangi, tak memiliki bau. Disebut seperti kurma. Dan yang ketiga, munafik yang membaca Al-Quran. Kenapa enggak orang kafir? Ya orang kafir enggak mungkinlah baca Quran. Tapi orang munafik mungkin baca. Kenapa? Orang munafik itu ada dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Betul ya? Ibu? Halo? Orang munafik ini bersama-sama dengan kita semuanya nih. Nih. Ada orang munafik. Ustaz menik itu orang munafik teh tandanya kahiji idza hadasa kadzaba. Kalau bicara masuk ngabohong di dia. Seueur cenah. Munafik lah. Dua, wa idza wa'ada ahlafa. Kalau berjanji kau yang berjanji. Kau yang mulai kependak umurna. Wa idza tumina khana, dan kalau diamanahi ia berkhianat. Mungkin ada di kita. Padahal kita muslim, betul? Suka ke masjid, ke majelis taklim. Tapi mungkin punya sifat tiga tadi. Maka mungkin kita kategori munafik. Nauzubillah min dzalik. Orang munafik baca Al-Qur'an seperti apa? Roihana. Roihana itu adalah semacam rerumputan ya, yang baunya sedap. Tapi kalau dirasa pahit luar biasa. Itu roihana. Ya. Artinya apa? Orang munafik tidak memberikan dampak apa-apa. Yang terakhir, munafik tak baca Al-Quran seperti apa? Handola. Ini semacam tumbuhan yang tidak berbau dan rasanya sangat pahit. Nah ini punten tah. Yang ketiga tadi lupa. Orang munafik yang baca Quran itu menipu. Seperti tumbuhan roihana, wanginya bau tapi rasanya pahit. Nah kita kepengen di mana? Ingin di mana kita? Ingin di nomor 1, mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utruja, buah melon. Mangga, tuh ada gambarnya. Silahkan berikutnya teh. Ya. Tuh di mana-mana dicari rasa ini. Inilah gambaran orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Lanjutkan. Tos tunduh katinggalina ya. Piraku abi kedah nyanyi. Dasaris penyanyi. Lanjutkan. Nah, berikutnya Ibu rahimakumullah. Disinilah tugas kita adalah membaca Al-Quran dengan baik. Mohon izin duduk lagi. Membaca Al-Quran dengan baik. Tadi belajar ya, tahsin ya, apalagi tajwid ya. Sedang? Tadi kata Ibu Sri sedang ada belajar Quran ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu rahimakumullah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirami al-bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu hidupnya akan dibersamai oleh malaikat. Siapa di sini yang sudah lancar baca Al-Qurannya? Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Peserta 350 orang ibu tak satu pun yang lancar baca Al-Quran. Oh, Masya Allah, tidak mau ria. Tapi pantariknya tidak masalah. Kita termotivasi. Oh, jalmi anu ngaos Qur'an lancar teh hilupna disarangan ku malaikat. Direncangan ku malaikat. Bahagia punya. Direncangan si suami saja ke pasar impres. Bahagianya luar biasa, apalagi ditemani oleh malaikat. Apalagi ibu
Ibu ini kan perempuan ya, fitrahnya selalu bersama-sama. Nah mulai sekarang ibu tambah lagi, ibu dibersamai kemanapun ibu pergi oleh siapa? Malaikat. Kenapa? Kuncinya ibu pegang. Trek, apa? Lancar baca Al-Quran. Cobi upami kieu pala itu lancar ngaos Quran. Nyesok atuh diajar deui, tong murag deui Qur'ana. Pluk deui. Aduh. Ganjel gitu ke korek api. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana yatana'na'u. Bu, saya tanya, ada yang baca Qur'annya terbata-bata? Ini jujur sekarang. Tadi yang mahir nggak ada. Sekarang ada bu yang terbata-bata baca Qur'annya? Ada. Oh berarti ya gitu ya, nggak apa-apa. Ma wa huwa alaihi syakkun hasan. Komo urangnya punten diajar Quran teh ka ayeuna-keun. Geus umur sakieu punten sabaraha ayeuna? 40, 50, 60 baru baca Quran, belajar Quran. Ya iyalah tanana syakkun hese. Goeril deui. Dikasih alif lam mim, bu baca alamat. Bukan alamat tapi alif. Kunaon ngembe ayeuna diajar iqra na oge. Ibu baheula ka mana wae? Ibu pernah muda dulu? Kemana saja? Di pesantren Ustaz? Hah? Alhamdulillah. Saya nggak membahas yang kedua. Walaupun jikalau ada di antara ibu, mungkin saya terbata-bata baca Al-Quran, tapi mau baca Quran, apa kata Nabi? Lahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Masya Allah. Ya, punten, jika ada ibu-ibu yang masih terbata-bata, gak, gek, go, naon deui? A, I, U, naon deui? Tag, biarin. Dia sudah mau baca. Toh Nabi apa menjelaskan? Lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Masya Allah. Pahala bersemangatnya dan pahala membaca Qur'annya. Setiap huruf ada 10 kebaikan. Masya Allah. Lazim kan? Udah bahagia ya? Udah bahagia ya? Awas di akhir acara ku abi taros teh ibu udah bahagia? Bahagia. Ngirakeun lamun teu nyebut bahagia. Gagal abi nerangkeun ieu. Maksa ieu mah. Yuk. Lajang. Ya. Saya sengaja menyampaikan hadis ini agar ibu merasa yakin bahwa di hari akhirat ibu akan bahagia. Ibu akan merasa puas karena dulu di dunia sering membaca Al-Quran. Coba tinggali hadisnya. Kita tinggali kan? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Apa bu artinya? Gitu baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat, penolong bagi yang membacanya. Tak ibu teh kieu bu, upami digambarkan ku bahasa sederhana mah kieu. Engke teh di poe kiamat teh bu, halo bu. Tong ngicep atuh bu. Jaba kerep kicepna teh. Perih. Ya Allah, kicep ece nu aya hartina. Ece. Kicep akang mah aya hartina. Bukan mana tadi teh? Nanti di hari kiamat dibayangkan ya, dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu teh
diduga akan diabringkeun ku Allah ka neraka. You know diabringkeun? Non diabringkeun teh? Digiring ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Al-Qur'an datang menuju ibu. Bu, jangan ke neraka. Ini aku Al-Qur'an yang dulu ibu baca di dunia setiap pagi, siang, sore dan malam. Ibu jangan ke neraka. Aku datang untuk menolongmu, Bu. Masya Allah. Ibu tak jadi ke neraka, ditolong oleh Al-Quran yang ibu baca setiap hari. Setiap hari 1 juz sudah dicoba? 2 juz? 1 juz dulu ya? Setengah juz? Seberapa juz? Juz apel. Sedang diperjuangkan. Bisa 1 hari 1 juz? Bagaimana caranya? Nanti ada pertemuan khusus. Bagaimana bisa membaca Quran 1 hari 1 juz? Kalau saya sederhana, Bu, 10 menit setelah sholat fardu. 10 menit itu ternyata setelah dicoba-coba 2 lembar. 2 lembar kali 5 sabaraha? 2 kali 5 kakarap dikitukan apa? 10 lembar berarti 1? Bisa ya? Bisa? Bisa. Syafi'an li ashabihi, nanti datang menjadi penolong bagi pembacanya. Dilanjutkan berikutnya. Ibu rahimakumullah. Di sini disampaikan pula bahwa nah inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Ya, coba ibu perhatikan. Baginda menyampaikan majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillahi. Di situ sampaikan yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Siapa di antara ibu yang suka berkumpul dengan ibu-ibu yang lain untuk membaca Al-Quran? Ada? Masya Allah. Berapa orang? Ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, mungkin 10 orang. La ubali, aku tak peduli. Yang penting ibu berkumpul membaca Al-Quran wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mentadaruskan, saling menyimak. Bu, tadarusnya saling menyimak. Pemenyalira tilawah. Kieu historina, oh histori ini gaya. Kapungkur Kanjeng Nabi setiap Ramadan sok kasumpingan malaikat setiap Ramadan malaikat Jibril atau Bu ibu mahayana atau Israel wah siap itu kasumpingan Israel siap sing semangat nyebat Jibril malaikat tah gitu kan pantas kadang nage Israfil ente Israel nah loh sanu siap Israel malaikat Jibril sumping setiap Ramadan mendakan Kanjeng Nabi kanggo naon tadarus saling menyimak. Kan Nabi itu diberikan wahyu sejak beliau diangkat jadi Nabi ya. Di usia berapa? Di mana? Apa ayatnya? Ayat berapa? PAI ke Senin ulangan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berikutnya ayat yang lain berikutnya terus selama 23 tahun. Nabi itu ditadaruskan oleh malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Menyimak gitu, saling menyimak. Walaupun kita tahu Kanjeng Nabi tidak akan mungkin lupa, tidak akan mungkin salah. Seperti
kita umatnya sok salah, sok poho, ngapalkeun Quran, hese apal babari poho. Aya nu kitu. Ustaz cenah abi mah gampil apal tapi sesahila hese poho. Oh eta mah ideal. Eta mah santri LTIQ. Gampil ngapalkeun teh jeung sesah lupana teh da di murojaah ari urang. Hese apal babari poho. Kunaon? Betul, loba maksiat. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu kan 7 tahun ya Bu ya sudah hafal Quran. Ibunya memprotek. Apa memprotek itu? Melindungi jangan sampai Imam Asy-Syafi'i bergaul dengan anak-anak yang salah. Da penghafal Quran mah tara nongkrong di jalan. Siga urang cicing di jalan tepuguh-puguh cing tadi urang hafalkeun Quran sore-sore cicing di jalan aya nu liwat saha eta diplong gitu masih geuning kaset itu kumaha judulna itu rek teh babari poho kumaha sok gampang poho karena apa maksiat tadi pagi buka Al-Quran tadarus menghafal sore-sore drama Korea nunggu buka kacau hafalan kita ya Bu. Nah kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran mentadarus Al-Quran nih Nabi menyampaikan apa yang pertama nuzila alaihimus sakinah Allah turunkan kepada mereka apa as-sakinah apa as-sakinah ketenangan, ketentraman, betul? Nah Ibu, di awal saya tanya Ibu sudah bahagia, sudah tenang, sudah nyaman, sudah tentram, sudah. Itu berkah Ibu membaca Al-Quran, tenang batin kita. Ini siapa di ruangan ini yang gampang galau gitu? Gampang guligah mana? Ada? Ada ya? Sok gampang ini perasaan itu apa? Ya gitu, khawatir, takut, cemas, gitunya. Tepara ruguh tadinya. Baca Quran. Insya Allah ada syifa di Al-Quran. Apa syifa? Obat hati, bukan obat fisik, bukan. Obat hati, tombo hati, syifa namanya. Maka kalau punya anak perempuan kasih nama syifa. Biar apa? Tegadu artos, neng kadi neng. Bunga deui loba masalah neng kadi neng Sifa kadi neng Sifa kamu obat ya damang hati teknik luar biasa nih para bunda yang punya anak diberi nama Sifa berarti ini ibunya sering galau sering loba nyeri hati maka kasih anak Sifa alhamdulillah ya. Ya namanya manusia Bu ya. Ibu halo. Ibu manusia sama dengan saya manusia. Manusia itu terbuat dari apa? Tanah ya. Kesini terbuat dari saripati tanah. Muncul pertanyaan, Ustaz kenapa ada 2 orang manusia sama-sama terbuat dari tanah? Yang satu akhlaknya baik, yang satu akhlaknya buruk. Kata saya, ini manusia yang buruk terbuat dari tanah sengketa. Ada tanah sengketa. Ibu-ibu nusuk marales itunya, nusuk ngagibah gitunya. Ibu tahu mana? Dia terbuat dari tanah sengketa. Kalau kita mah terbuat dari tanah milik. Apunten imah heureuy ya. Ulah olohok teh lajeng belum yang tadi ya baru as-sakinah yang oh ya Bu orang baca Quran dikasih apa oleh Allah as-sakinah yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah diberikan rahmah apa rahmah kasih sayang orang kalau sudah baca Al-Quran itu memunculkan rasa sayang kepada orang lain terlebih sekarang ya di bulan Ramadan ya
Masya Allah, bager ibu teh. Segala dipasihkeun. Caroge ge dipasihkeun. Aduh jangan Ustaz. Engkaulah satu-satunya. Bu, Allah menjanjikan, punten, baginda menjanjikan orang yang baca Quran itu diberikan rasa sayang dalam dirinya. Empatinya tinggi. Lagi Ramadan, ada PR apa Bu? Infak ya. Ada yang sodakoh ya. Zakat, fitrah nanti. Ada juga apa? Memberi makan bagi orang yang berbuka. Gak mungkin kita ngasih kalau kita tidak punya rahmat di hati kita. Ini rahmat Allah ini luar biasa ya, mahal sekali harganya. Bu, saya sering menyampaikan bahwa rahmat Allah lah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, bukan amal-amal kita. Lah, iya. Baginda pernah menyampaikan, amal-amalmu tak cukup memasukkan kalian ke dalam surga, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang ingin mendapatkan rahmat Allah. Lewat apa? Ya, diantaranya membaca Al-Quran. Kemudian wahafathumul malaikah. Malaikat akan apa Bu? Menaunginya, melindunginya, menemaninya. Ibu ditemani oleh suami saja udah bahagia, apalagi ditemani oleh malaikat. Tapi kan susah merasakannya ya. Dan suami makan makhluk yang zohir ya, teraba gitu, sok babu ke ibu. Oh kerasa kan? Gitu. Tapi malaikat enggak. Di situ dimunculkannya akidah, keyakinan. Oh berarti saya selama ini dibarengi oleh malaikat. Karena apa? Saya baca Al-Quran. Pantesan ya, mau sedih tidak jadi, mau marah tidak jadi, mau apa lagi? Mau berbohong tidak jadi. Kenapa? Ada malaikat yang menaungi kita. Ya, berbisik di hati kita, jangan bohong, jangan marah. Yang terakhir apa? Allah akan memberikan apa? Wa dzakarallahu. Wah, ini katindih-tindihnya. Orang membaca Al-Quran akan diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan jadi kenangan-kenangan terindah di langit. Karena Allah sebut nama-nama ibu di langit. Karena ibu sering membaca Al-Quran. Mau viral di langit, walaupun tak viral di dunia. Ibu tidak dikenal di dunia, ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting terkenal di langit. Dan ibu mah medsos itu udah segala tak boleh diposting, wae. Ini ada status. Alhamdulillah ya, hari ini sudah 1 juz. Seorang ummahat bikin status seperti itu, boleh? Boleh enggak? Kenapa enggak? Kata siapa? Kata aku. Dia ingin mempost, dia ingin memaksa orang harus tahu bahwa dia sudah baca Quran 1 juz hari ini. Padahal membaca Al-Quran adalah bagian dari amal saleh, amal ibadah. Pantaskah menurut ibu? Kalau menurut saya belum pantas. Biarkan Allah yang mencatat. Tos elek saking segede hoyong uih gitu nya. Kamu aya keresek mah di luar deh gitu. Lajengkeun teh. Ya. Ibu rahimakumullah. Insyaallah sampai asar ya. Ya? Tidak. Ini siapa? Ibu-ibu yang sedang membaca Al-Quran. Yang satu sampai menggunakan kaca. Saya sengaja menampilkan foto ini, mudah-mudahan jadi inspirasi. Sampai memakai kaca pembesar. Awalnya untuk penelitian kan, kita ingat di labia dulu ya. Ini buat baca Quran biar hurufnya besar. Segitunya Bu. Ibu-ibu di sana, ibu sudah sampai pakai kaca pembesar? Pakai kacamata juga udah cukup ya. Tuh sambil jualan baca Al-Quran, lagi berbaring baca Al-Quran. Ini ibu-ibu yang memang hidupnya tak ingin jauh dari Al-Quran, Masya Allah. Ya, baik.
Selanjutnya, Ibu rahimakumullah. Iya, jadi selamat berbahagia. Selamat berbahagia menjadi pejuang Al-Quran. Yuk, bahagiakan diri kita, karena bukan orang lain yang bisa membuat kita bahagia. Bahagia itu kita yang menciptakan, bukan orang lain yang menghadiahkan. Ya, betul? Bagaimana caranya? Yuk, akrabi Al-Quran, pegang Quran, baca Quran. Nanti ada tema lagi, amalkan Al-Quran, insya Allah. Ya, dah, abaikan harga minyak goreng yang mahal, mungkin nanti gula pasir yang mahal, mungkin BBM juga sudah mulai pindah harga, ya, berimplikasi kepada apa? Harga-harga sayuran juga ikut mahal, cengek hiji 1000 mungkin. Nanti implikasi ke pakaian, mungkin yang mau lebaran masih suka pakai baju baru, suka jadi PR buat dibeli nanti. Ya, semoga dimudahkan rezekinya ya. Amin. Demikian Ibu yang bisa disampaikan nya ieu mah sasireung sabeuneureung nya, mugi ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini apa ya, bahasa saya mungkin saling mengingatkan, saling menguatkan. Ibu, saya belajar lagi untuk makin mencintai Al-Quran. Kalau bisa ya kita meninggal itu dalam keadaan sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang tidak lancar dapat 2 pahala. Yang lancar tuh kan lupa, yang lancar hidup bersama malaikat. Aduh, air gersaum teh kieu. Ya, fokusnya sudah mulai berubah. Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah rahmati kita, Allah kuatkan hati kita untuk terus mencintai Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.